Oke, sebelumnya maaf ya tak record kayak gini, soalnya biar mudah. Jadi kan kamu di sini udah tahu kan tentang min map. Katanya tadi udah ini mudeng jane tapi nek suruh gambar bingung. Nah, itu. Permasalahan di sini kan cara gambarnya gitu kan. Tadi aku juga udah lihat yang di link kamu kirim itu. Nah, kayak yang ini kan how to min map, bagaimana cara membuat min map gitu. Kemudian ada penerapan min map itu gimana gitu. Tapi di sini kan sebenarnya tuh min map itu ya kamu tahu sendiri ya, kamu udah tahu lah min map ya, kata lain itu adalah peta pemikiran gitu biar mudah gitu. Kalau kita punya rencana misalnya itu biar mudah di min map di percabang-cabang gitu. Itu malah lebih apa ki? Bukan sederhana ya, sebenarnya juga rada rumit, tapi nek misalnya kita membentuk rencana kita dalam bentuk paragraf itu kan banyak banget. Nah makanya kalau minum ini lebih praktis sih, lebih praktis dalam pembuatannya tuh nggak yang sampai melebar-lebar gitu. Nah kemudian untuk min map ini kan sebenarnya kita harus pegang kata kuncinya dulu sih Tan. Ya aku mohon maaf ya kalau aku salah gitu loh, aku soal ini setahuku kan aku juga dulu pernah buat tapi aku lali buat apa dulu, suruh buat apa. Nah kamu kan eh, permasalahannya di sini bingung cara gambarnya gitu kan, lihat ya di layar ini kan pembelajaran online kamu udah ngebuat gitu, kok nggak kayak kurang berbobot gitu mbak gitu kan. Lah intinya bener minum itu emang kayak gini yang kamu buat ini, yang kamu yang tak tampilin di layar ini pembelajaran online. Karena di sini kan ada ketentuannya, permasalahan itu diletakkan di sebelah kanan dan solusi di sebelah kiri kan. Nah sebenarnya itu berbobotan kalau kamu tahu kata kuncinya. Mudeng nggak? Gini, sebelum kita buat min map sebenarnya itu ada apa ya, kata kunci yang harus kita pegang dulu. Misalnya pembelajaran online kan yang harus dicari adalah masalah dan solusi, ya kan? Nah kamu cari kata kunci satu-satu dulu. Aku praktekin yang di masalah ya. Kamu cari kunci dari permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran online. Satu, sinyal benar. Dua, gaptek. Tiga, kuota. Terusan apa ya? Mungkin empat, iklim itu bisa jadi loh, bisa jadi masalah. Misalnya di satu desa atau di satu wilayah teman kamu misalnya yang di daerah-daerah ujung-ujung kulon, ujung barat, ya Allah, ujung barat ujung timur seperti itu. Terusan mereka dengan kondisi cuaca atau mungkin bisa dibilang emang cuaca tidak bisa kita tebak ya, sehingga tidak bisa untuk mengakses seperti itu juga bisa. Cuaca atau iklim itu bisa kamu masukin tuh sebenarnya bisa loh, walaupun nggak mutu ya, tapi lebih masukin men, kayak lebih banyak sih nggak apa-apa. Kuota, gaptek, sinyal, terusan pembelajaran online, permasalahan yang ada itu enggak cuma sinyal gaptek kuota, tapi ada juga motivasi dari mahasiswa. Motivasi itu bisa masuk, kemudian lingkungan itu bisa masuk kan. Sebenarnya kalau kamu mau nyari kata kuncinya dulu banyak banget, coba kamu browsing permasalahan-permasalahan, jangan permasalahan pembelajaran online ya, tapi eh, yang tak apa ya, tak tekankan di sini tuh kamu permasalahan online itu nggak hanya dari faktor eksternal gitu loh, yang kamu sebutnya sinyal gaptek kuota itu kan dari faktor eksternal, faktor internalnya juga bisa kamu masukin gitu loh. Tapi nanti di mindmapnya nggak mungkin lah ini faktor internal ini faktor eksternal gitu, nggak dijadiin satu, tapi intinya itu ada faktor internalnya. Nah faktor internal itu ada motivasi dari mahasiswanya itu, kemudian bisa dari lingkungan, kemudian apa lagi ya, apa ya, ya bener kuota, kondisi keuangan enggak sih, sebenarnya tuh banyak banget sih, cuma aku nggak tahu sih, aku nggak browsing tentang hal itu. Ya intinya seperti itulah ya. Kemudian solusi, nah solusinya solusi itu apa ki, tulisanmu nggak bisa tak baca lah. Nah kan karena kamu itu udah tahu kan tadi permasalahannya udah dibuat percabang-percabang gitu. Nah kamu bisa nyari solusinya, solusi dari masing-masing itu loh, permasalahan itu tinggal ditaruh-taruh-taruh aja. Yang penting cari kata kuncinya dulu di masalah ya. Nah saya bentar. Nah ini ya, ini soft skillku dulu pas 2019 masih tak simpen. Masih tak simpen ini. Nah masih tak simpen semua nih. Oke. Ya untung masih ada ini bukunya ya.
Jadi dulu aku juga buat min map ya, tak jelasin sedikit aja. Jadi kalau sebelum kita buat min map itu kan emang harus nyari kata kuncinya. Ini kan ada pu, ka, hiko. Nah, pu itu adalah pusat atau pokoknya di sini. Kamu harus nentuin dulu. Terusan ka. Ka itu kata kunci. Hi aku lali opo ya, hi opo lali. Ko itu korelasi. Kamu tahu kalau korelasi itu apa ya? Nah, sebelum kamu ngebuat min map itu, yang misalnya kita tadi contoh apa permasalahan pembelajaran online. Pusatnya atau pokoknya kan kita bahas pembelajaran online kan. Nah, kemudian masalah kan harus ditaruh di sebelah sini, di sebelah kanan. Saya tak gambar kayak susah lah udah, jangan digambarin. Nah, masalah di sebelah sini, solusi di sebelah kiri. Solusi nanti aja, kita bahas yang ini masalah. Nah, jadi di mind map itu nggak hanya satu bagian, tapi bisa gini. Kamu buat satu bagian dulu permasalahannya di ini pembelajaran. Misalnya di sini kowe nulis apa ya? Misalnya kuota. Nah, di sini kamu tulis kuota. Terus di bagian 2 permasalahan apa sih kedua? Misalnya gaptek. Terus yang ketiga di sini apa ya? Misalnya motivasi diri. Ya, sebenarnya tuh banyak banget itu loh Tan. Kamu cari aja faktor-faktor browsing. Nah, motivasi diri. Nah, kemudian kan ini kan pokok pembahasannya kan tentang ini kan. Terusan di bagian 1 kamu mau membahas tentang yang tadi, misalnya gaptek, motivasi dengan kuota. Nah, udah. Kemudian yang namanya min itu pasti bercabang. Dari pembahasan ini, namanya tadi misalnya di sini kuota ya. Pembahasan kuota. Kamu bisa cari alasan atau cari permasalahannya lagi kenapa si anak ini nggak punya kuota. Dicari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya kan tadi kan kuota, motivasi diri, sama yang terakhir gaptek. Nah, terus kan udah dapat kata kuncinya di bagian sini. Kamu cari lagi kata kunci di sini. Nah, kenapa ini? Nah, tak terus. Jadi min map itu juga bercabang. Di bagian sini juga dia masih dicari kunci. Korelasi nanti dibahas nanti. Nah, kamu nyari cabang dulu dari permasalahan si kuota ini. Kenapa anak ini nggak punya kuota? 1, bisa aja faktor keuangan. 2, bisa aja malah kuotanya bukan buat apa nih kuliah tapi malah buat ngegame. 3, bisa aja malah dia nggak dapat kuota dari Kemendikbud. Nah, jadi dari satu pembahasan bagian tentang kuota itu udah bercabang-cabang loh. Kalau kamu mau cari, terus kalau kamu mau nyari lagi biar lebih panjang dan kamu mau ribet, cari dari yang tadi kan ada beberapa permasalahan kenapa sih anak nggak punya kuota. Bisa aja dia nggak dapat kuota dari Kemendikbud ya di Sabang ini. Kamu dibuat min map lagi permasalahannya. Contoh, kenapa sih anak itu nggak dapat kuota dari pemerintah? Oh, bisa jadi anak itu misalnya DE lali nggak ngisi link pendaftaran nomor dari Kemendikbud, atau DE emang nggak ada gitu dari pihak kampus nggak menyediakan. Itu juga bisa loh, jadi bercabang banyak banget. Terusan bisa juga yang tadi kan di cabang pembahasan nggak punya kuota, dia ngegame, nggak kuota kuotanya malah nggak buat kuliah tapi ngegame. Dicari informasinya lagi, kenapa dia ngelakuin kayak gitu. Tapi kalau udah sampai bercabang-cabang ke sana emang ribet. Mendingan sampai sini aja kamu, sampai sini aja. Tapi kalau mau, yo cari ini percabangan masalah lagi dari ini. Mudah nggak? Kata-kataku kayaknya kebalik-balik deh. Soalnya kalau nggak ngomong langsung tuh susah. Nah, kan kata kuncimu dari satu ini udah dapat kata kuncinya pokok, kuota, kemudian game atau enggak, terusan dapat dari Kemendikbud atau enggak, dan ya intinya dan itu, atau mungkin orang tuanya nggak mampu untuk membiayai kuotanya dia gitu. Itu bisa jadi kata kunci loh. Terusan di pokok yang kedua sama kayak gini,
kan tadi ini kuota, bisa di sini motivasi diri. Bagian 2 nih motivasi diri. Carilah kata kunci. Apa sih yang berhubungan dengan motivasi diri itu? 1. Mungkin ada masalah keluarga. Kamu tulis di sini kata kunci masalah keluarga. Atau memang bisa jadi ya, motivasi dari diri dia mau kuliah atau enggak. Terserah nanti kamu mau pakai bahasa kayak gimana. Kata-kata yang mau dipakai di sini terserah mau apa. Atau memang ada something yang buat dia misalnya kayak masa keluarga atau apa gitu. Banyak banget sih sebenarnya yang mempengaruhi motivasi semangat belajar mahasiswa, atau bisa saja merasa jenuh. Itu bisa loh dimasukin di sini. Terus yang sama kayak yang di atas, kamu mau dibuat cabang lagi juga bisa. Contoh, dia ada masalah keluarga, nggak ada motivasi ini kan karena masalah keluarga, diberi cabang lagi sama kamu. Cari kenapa dia bisa sampai ada masalah keluarga, atau mungkin emang keluarganya broken home, atau mungkin apa. Cari aja. Kalau kamu mau mikir sampai sejauh itu sih nggak apa-apa, intinya kayak gitu ya. Nah kan udah dapat kata kuncinya, terusan ada aku kilalihinya ini apa gitu, aku lupa. Nah kemudian ada korelasi. Kamu tahu kan korelasi itu hubungan. Jadi nanti di akhir kamu membuat percabangan ini, itu di akhirnya harus nyambung dengan yang di bawahnya. Mudah nggak? Misalnya gini, ini nih, zat kan padat, cair, gas. Cair, ada kecap dengan air. Kecap dengan cair ada kecap dengan air, kemudian gas ada O2 dan H2O. Padat ada besi dan batu. Nah ini misalnya kamu udah di ujung pembahasan terakhir ya, udah nggak ada kerangka cabangan laginya. Nah besi, batu, kecap, air, O2, H2O ini ada kolerasinya nggak? Ada kolerasinya nggak? Ada, karena mereka ini merupakan bagian dari zat. Nanti ujungnya kayak gitu. Mudah nggak? Jadi misalnya di sini ya, kamu udah di bagian akhir. Jadi kalau misalnya min map terakhirmu ini di cabang terakhirnya itu kan harus nyambung. Ini loh, Mbak, lah gimana cara nentuin nyambungnya? Kalau di akhir min map itu kamu semuanya nyambung nggak? Dia tuh semuanya tuh masuk di permasalahan ini gitu. Mudah nggak? Kayaknya aku kebalik-balik yang ngejelasinnya ke kamu. Ya intinya seperti itulah ya. Nah kemudian ini nanti ada di solusi juga sama kayak gini. Kamu cari misalnya kan tadi kan ada gaptek. Nah solusinya gaptek apa sih? Misalnya apa ya, pelatihan pelatihan iptek misalnya, kok smartfriend, pelatihan iptek bisa di sini solusinya. Kemudian kuota. Nah di sini ini kamu tulis aja Kemendikbud gitu, Kemendikbud. Cari kata kuncinya dulu di bagian ininya ya. Kemudian dari motivasi diri adanya pelatihan soft skill.